Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid pada bab yang ke-20, ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Yaitu pengkultusan terhadap kuburan-kuburan orang saleh bisa menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau pembahasan kali ini masih kembali peringatan terhadap sikap pengkultusan terhadap kuburan-kuburan orang-orang saleh, sehingga kuburan-kuburan tersebut bisa diibadahi menjadi berhala. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Rasulullah SAW memperingatkan bahkan di penghujung hayatnya tentang bahayanya mengkultuskan orang-orang saleh, mengkultuskan kuburan-kuburannya. Ya, Rasulullah SAW sebelum meninggal sempat berkata, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat peribadatan. Oleh karenanya masalah kuburan Rasulullah SAW serius. Banyak hal-hal yang dilarang ya dalam masalah pengkuburan yang semuanya mengantarkan kepada bentuk pengkultusan. Makanya Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Ya, Rasulullah SAW pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Sebagian dalam hadis ala aba'atsauka ala ma ba'athani Rasulullah SAW alla tada' qabran musyrifan illa sawaitahu. Kata Ali, sungguhnya Rasulullah pernah mengutusku jangan sampai ada kuburan yang kau dapati tinggi kecuali kau ratakan. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang kuburan untuk ditulisi. Rasulullah SAW juga melarang kuburan untuk disemen. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang kuburan untuk diberikan lampu-lampu. Ya, ini semua adalah bentuk pengagungan terhadap kuburan, dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang salat ke arah kuburan. Rasulullah SAW juga melarang salat di kuburan. Ya. Ini semua penegasan dari Nabi SAW agar kuburan tidak diibadahi. Ya. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seluruh larangan Nabi SAW dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin menganggap tidak ada namanya penyembahan terhadap penghuni kubur. Itu hanyalah orang-orang Wahabi lah yang berlebih-lebihan lah. Subhanallah, apakah kekhawatiran Nabi SAW ini adalah suatu main-main saja? Ketika Rasulullah SAW khawatir, Rasulullah melarang, ini semua hanya omong kosong dari Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW sampai menjelang meninggal dunia, sampai dalam kondisi panas yang amat tinggi, mengingatkan hal ini, kemudian kita menganggap ini hanyalah peringatan main-main saja. Ya. Tentunya ketika Rasulullah SAW mengkhawatirkan ini semua, ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikhawatirkan bisa saja terjadi kalau kita tidak waspada. Ya. Kalau kita tidak mengindahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengindahkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dikhawatirkan oleh Nabi bisa terjadi. Di sini Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan beberapa dalil yang menjelaskan bahwasanya pengkultusan terhadap kuburan orang saleh itu lama-lama bisa menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah. Dalilnya Al-Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah telah memurka, sungguh besar kemurkaan Allah terhadap kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Baik, ini dalil yang pertama. Di sini disebutkan 3 dalil. Dalil yang kedua nanti akan kita jelaskan setelah ini. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid.
berkaitan dengan firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza, dalam surat An-Najm ayat 19. Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza, jelaskan kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kalian anggap sebagai anak perempuan Allah. Jelaskan kepadaku tentang berhala yang kalian sembah, yaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Mujahid menjelaskan, Al-Lata, siapa Al-Lata yang disembah oleh kaum musyrikin dahulu? Al-Lata adalah orang yang dahulu biasa mengadon tepung untuk dihidangkan kepada jamaah haji. Setelah meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Ini jelas ini. Tafsir salaf, para ulama salaf tentang Lata. Lata ternyata dahulu adalah orang yang baik, orang soleh yang suka membuat makanan dibagi-bagikan gratis kepada jamaah haji. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnul Jauza, Al-Lata, ya, dia itu adalah asalnya pengadon tepung untuk diberikan kepada para jamaah haji. Itu kana yalitu sawiqal lil hujjaj, kata Ibnu Abbas, bahwasanya Lata dahulu adalah orang yang saleh yang dia membuat adonan makanan, membuat makanan, roti semacam itu dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Tatkala dia meninggal tadi, setelah dikatakan, sebelum dikatakan oleh Mujahid, setelah dia meninggal, maka orang-orang pun mendatangi kuburannya. Akhirnya disembah. Dan dalil yang terakhir diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dia berkata, la ana Rasulullah SAW zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruja. Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang suka menziarahi kuburan, serta Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang membuat tempat ibadah kuburan menjadi tempat ibadah dan memberi lampu penerangan di atas kuburan. Hadis riwayat para penulis kitab Sunan. Inilah 3 dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya kuburan itu bisa saja menjadi berhala yang disembah, yang disembah, ya. Taib, kita tahu bahwasanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan, ya, ziarah kubur, ya. Tujuan ziarah kubur ada 2. Yang pertama adalah mengingat kematian. Kemudian yang kedua adalah mendoakan para penghuni kubur. Mendoakan para penghuni kubur. Kalau ini mengingat kematian, manfaatnya kembali kepada penziarah. Kepada penziarah. Kalau ini manfaatnya kembali kepada mayat. Kata Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sungguhnya ziarah kubur itu adalah untuk bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat, ya. Tentunya perhatikan di sini, semua ziarah yang keluar daripada dua tujuan ini adalah ziarah yang tidak syar'i, ya. Jika tujuan ziarah keluar dari 2 tujuan ini, maka ziarah yang bid'ah atau syirik, atau ziarah yang syirik, ya. Ya, bid'ah seperti menjadikan para datang kepada penghuni kubur, berusaha mengambil manfaat dari para penghuni kubur. Ini yang jadi masalah, ya. Yang ziarah bid'ah atau syirik ini intinya adalah, ya, penziarah meminta manfaat dari penghuni kubur. Seharusnya kebalik, ya. Logika menjelaskan bahwasanya penghuni kubur yang membutuhkan manfaat dari penziarah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika
seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputus amalannya seluruhnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yantafa'u bi, ilmu manfaat, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Di antaranya doa kaum muslimin. Orang-orang yang mendoakan penghuni kubur berarti memberi manfaat kepada sang penghuni kubur. Karena dia sudah tidak bisa beramal saleh, ya, makanya ketika dia meninggal, kita yang memandikannya, kita yang mengafankannya, kita yang menyolatkannya, kita yang menguburkannya. Dia sudah tidak bisa sholat lagi, sudah tidak bisa puasa lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu. Barang siapa yang meninggal, dia punya utang puasa, maka walinya yang mempuasakannya. Kenapa dia sudah tidak bisa puasa lagi? Dia sudah tidak bisa puasa lagi. Kalau dia bisa puasa lagi, ngapain kita mewakilkan puasanya? Ngapain kita mempuasakan dirinya? Jadi rata-rata ziarah kubur yang bid'ah atau yang syirik itu tujuannya terbalik. Tujuannya adalah meminta manfaat dari penghuni kubur. Meminta manfaat dari penghuni kubur. Jika kapan dia bid'ah? Ya. Bid'ah jika meminta kepada Allah melalui penghuni kubur, melalui mayat penghuni kubur. Seperti mengatakan, wahai fulan, sampaikanlah permintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau di hadapan kuburan, maka pendapat yang lebih kuat, dia hanyalah sampai pada derajat bid'ah, tapi bid'ah yang sangat berbahaya yang bisa mengantarkan pada syirik. Adapun kesyirikan, ya, syirik jika minta langsung kepada penghuni kubur. Pada penghuni kubur. Seperti berkata, wahai mbah, wahai sunan, mudahkanlah urusanku, wahai sunan, atau wahai wali, wahai Abdul Qadir Jailani misalnya, mudahkanlah istriku untuk mengandung misalnya, atau mudahkan rezekiku. Itu syirik karena minta langsung kepada penghuni kubur. Maka inilah perbedaan antara ziarah kubur yang syar'i dengan ziarah kubur yang tidak syar'i, ya. Ziarah kubur yang syar'i, yang ziarah kubur yang tidak syar'i, ya. Taib. Di antara ziarah kubur yang tidak syar'i adalah menjadikan atau yang bid'ah, ya. Jika meminta kepada Allah melalui penghuni kubur, di antaranya juga adalah menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Oleh sebagai masjid. Masjid maksudnya tempat ibadah. Tempat ibadah, ya. Nah, ini di antara tujuan yang bid'ah. Yang tujuan yang bid'ah ini bid'ah, perhatikan sini. Ini adalah bid'ah. Tapi bisa berubah menjadi syirik. Lama-lama bisa berubah menjadi syirik, ya. Inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah, sungguhnya Allah sangat murka kepada ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya masajida. Yang Allah murka kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Di situ ibadah, di situ duduk, di situ baca Quran, di situ salat, di situ menjadikan penghuni kubur sebagai perantara. Sampaikanlah kepada Allah, lama-lama dia minta kepada penghuni kubur. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan hadis ini sebagaimana berikut. Tolong, Win. Hadis pertama, kita tuliskan hadisnya. Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda
ghadabullah ala qaumin ittakhadhu kubra anbiya'ihim masajid. Nabi berdoa, ya Allah, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah, Allah sangat murka terhadap kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Perhatikan, Rasulullah melarang, ini larangan. Ini larangan. Ya. Ya. Kemudian ini adalah wasilah, ya, sebabnya. Kemudian ini adalah wasilah yang mengantarkan pada larangan. Perhatikan, menjadikan kuburan-kuburan masjid, menjadi kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid adalah ini bid'ah. Adapun ini syirik karena menyembah kuburan. Nah, bid'ah ini bisa mengantarkan kepada syirik. Ini yang saya sampaikan. Jadi menjadikan kuburan-kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah seperti yang terjadi di sebagian tempat. Jadi seperti masjid. Jadi saingan-saingan bagi masjid, ya. Sampai orang lebih berbondong-bondong pergi ke kuburan daripada ke masjid rumah Allah. Mending ke kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut. Mereka baca doa, mereka berzikir, mereka baca Quran, sementara masjid kosong, ya. Masjid kosong. Ini kenyataan. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya kubah-kubah yang ada di kuburan-kuburan, kemudian tempat-tempat yang indah yang di kuburan-kuburan, bangun-bangun itu ada saingan-saingan bagi masjid. Saingan-saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah ini menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid adalah dosa besar. Ini bid'ah tapi dosa besar, ya. Dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena Nabi mengatakan ishtadda ghadabullah, Allah sangat murka. Karena Nabi berkata, Allah sangat murka. Sangat murka terhadap orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, ya. Karena itu bisa mengantarkan kuburan akan disembah, ya. Dan kita dapati sekarang orang-orang datang-datang sebagian kuburan, kemudian mengusap-usap tubuh mereka di kuburan, mengusap-usap kuburan, beribadah di situ. Ini semua dosa besar. Perhatikan, dosa besar. Kata Rasulullah SAW, ishtadda ghadabullah, Allah murka. Ya, Allah murka. Sebelumnya Rasulullah juga pernah kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan syirarul khalq, di antara orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak yaitu man adrakatuhumus saah, orang yang didapati oleh hari kiamat wahum ahya, mereka dalam kondisi hidup. Kemudian orang-orang menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai sebagai masjid, ya. Ini menunjukkan bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid adalah dosa besar. Perhatikan, ya, bid'ah tapi dia sampai pada derajat dosa besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan ishtadda ghadabullah, Allah sangat murka. Tapi sebelum kita lanjutkan, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah. Di antara sifat-sifat Allah seperti ghadab, murka. Allah marah. Seperti sifat-sifat Allah misalnya rahmat, sayang. Di antara sifat-sifat Allah cinta, ya. Di antara sifat-sifat Allah tadi rahmat, sayang dan cinta, dan sifat-sifat yang lainnya, ya. Sifat-sifat yang lainnya, ya. Adapun ahlul bidah, ya, mereka mengatakan dia tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut. Para penolak sifat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah tidak mencintai, Allah tidak merahmati, Allah tidak
cinta, rahmat, Allah tidak murka. Terus ini semua sifat harus ditakwil, ya. Kata mereka sifat murka, cinta dan rahmat, nah, itu adalah sifat manusia. Terus bagaimana? Ya, ditakwil menjadi sifat iradah, ya. Sifat murka. Taib. Kita tulis di sini Ahlus Sunnah, Ahlul Bidah. Kalau kita menetapkan sifat marah, kemudian sifat cinta, mencintai, sifat rahmat di antaranya dan sifat-sifat yang lain. Adapun al-bid'ah mereka menolak seluruh sifat tersebut. Tapi ditakwil dengan sifat iradah. Sifat iradah atau kehendak. Kata mereka, marah sama dengan kehendak untuk membalas misalnya. Kemudian misalnya mencintai, kemudian kehendak untuk kebaikan. Kehendak untuk kebaikan bagi hamba. Sama, kemudian rahmat ditakwilkan juga dengan kehendak. Untuk kebaikan misalnya. Jadi intinya mereka menolak sifat-sifat dan mereka menetapkan sifat kehendak iradah. Semua sifat ini 1, 2, 3 ditakwil menjadi sifat kehendak. Marah artinya kehendak ini, mencintai kehendak ini, rahmat menjadi kehendak ini. Apa dalil mereka? Mereka pakai logika. Kata mereka, kalau marah, mencintai dan rahmat itu seperti sifat manusia. Kalau marah itu artinya darah yang mendidih. Ini kata mereka. Rahmat berarti ini, hati yang begini. Cinta artinya hati begini. Dan macam-macam mereka menolak. Jadi ini menunjukkan bahwasanya akidah Ahlul Bidah ini bukan akidah orang awam. Kaum muslimin secara umum menerima sifat-sifat ini. Kita tanya di mana masyarakat Allah lagi marah. Mereka ngomong dengan semudahnya. Allah mencintai, Allah sayang sama kita. Banyak sekali masyarakat tidak terfikir, tidak boleh sifat sayang, tidak boleh sifat murka, tidak boleh sifat ini, enggak ada. Masyarakat dengan fitrah mereka menerima sifat-sifat ini. Adapun al-bidah mereka tidak terima karena mereka terjebak dengan racun filsafat sehingga mereka mentakwil. Kata mereka tidak boleh ada namanya marah, mencintai, rahmat, yang ada hanyalah kehendak. Kita bilang sama, kehendak pun, perhatikan, kehendak pun bantahan. Kita katakan sifat kehendak pun manusia juga punya sifat kehendak. Dan bukankah kehendak juga ada di hati? Sama. Anda menolak sifat mencintai, sifat rahmat, sifat marah, karena Anda bilang tempatnya di hati manusia, berarti ada hatinya. Sama. Anda takwil dengan sifat kehendak. Kehendak juga adalah sifat manusia. Manusia juga punya kehendak. Kehendak juga tempatnya di hati. Ini bantahan yang mudah. Kata mereka, kehendak Allah tidak sama dengan kehendak manusia. Ahlus Sunnah membantah lagi, demikian pula rahmat, murka, dan cinta Allah tidak sama dengan manusia. Dengan rahmat, cinta, dan murka manusia.
Ini sekedar tambahan. Jadi kita ketika Ahlussunnah membaca sifat-sifat ini Allah murka, ya kita terima aja. Memang murka Allah tidak sama dengan murka manusia. Adapun mengatakan namanya murka adalah darah yang kita bilang itu dampak dari murka, dan itu dampak murka bagi manusia yang muka merah, muka padam itu dampak, bukan marah-marah, bukan begitu ya. Itu namanya dampak dari kemarahan. Ya. Ya, dan itu pada manusia Allah tidak seperti itu. Ya, intinya sebagaimana Anda menetapkan sifat iradah, Anda bilang iradah Allah, kehendak Allah tidak sama dengan kehendak manusia. Dia bilang demikian juga sifat rahmat, sifat murka, sifat cinta juga tidak sama dengan sifat manusia. Baik, perhatikan di sini. Silakan. Jadi Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh murka suatu kaum yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Maka menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid adalah sarana menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala, ya. Dan doa Nabi dikabulkan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya berkata, fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani hatta ghadat arja'uhu bi du'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyani. Akhirnya Rabb alam semesta menjawab, memenuhi doanya Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Allah menjadikan kuburan Nabi dikelilingi oleh 3 tembok. Kuburan Nabi sekarang itu dikelilingi oleh tiga tembok. Allah dikelilingi 3 tembok, ya. Sehingga berkat doanya segala penjurunya berada dalam kemuliaan, perlindungan dan penjagaan. Sehingga tidak ada yang kemudian menyembah kuburan Nabi secara langsung, ada penjaganya, dindingnya pun sudah ditutupi dengan 3 tembok, tidak ada yang bisa nyentuh-nyentuh, ngusap-ngusap kuburan Nabi, enggak ada yang disentuh, itu kuburan luar. Kuburan Nabi kecil di dalam. Sederhana, ya. Cuma tumpukan pasir, kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Ya, di luar itu hanyalah ruangan Aisyah, rumah Aisyah yang diperbesar, dan kuburan Nabi pun sudah ditutup dengan 3 tembok, sehingga tidak ada yang bisa kemudian dengan lancang mengusap-ngusap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sebutkan bagaimana sikap salaf terhadap segala wasilah menuju kesyirikan. Ibnu Waddah meriwayatkan, ya, dari Isa bin Yunus, beliau menceritakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan agar memotong pohon Sajaratul Ridwan, di mana Nabi SAW dibaiat di bawah pohon tersebut. Ya, akhirnya Umar dengan perintah Umar pohon tersebut ditebang. Jadi kita tahu Allah telah menyebutkan pohon ini dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Fatah ayat 18 kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin tatkala mereka membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Pohon tersebut disebut dengan Sajaratul Ridwan, pohon Ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui isi hati mereka. Fanzalas sakinata 'alaihim, dan Allah telah menurunkan maka Allah turunkan ketenangan bagi mereka. Wa asabahum fatan qariba, dan Allah akan memberi ganjaran kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Jadi perhatikan, pohon ini pohon bersejarah. Rasulullah SAW pernah membaiat para sahabat ketika dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu baiat untuk siap mati membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 1.500 orang atau 1.400 orang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang baiat Nabi di bawah pohon tersebut semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga kecuali 1 orang munafik yang ikut serta dalam mereka. Artinya ini peristiwa sejarah yang luar biasa. Sampai Allah mengatakan laqad radiyallahu anhu wa laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada mereka. Namun ketika Rasulullah SAW sudah meninggal di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar melihat orang-orang mulai pergi ke situ, mulai pingin ibadah di pohon tersebut. Ya, karena pohon bersejarah. Di sini sahabat pernah membaiat Nabi. Apa yang dilakukan Umar? Umar suruh orang-orang untuk menebang pohon tersebut agar tidak menjadi fitnah. Seandainya di zaman kita sekarang mungkin sudah ditutup, dikasih tempat, dikasih ini, maka orang semakin difasilitasi untuk beribadah di situ. Tapi Umar tidak berpikiran seperti itu. Umar punya cara yang lain. Karena Umar tidak ingin menjadikan orang ketergantungan kepada pohon. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal sebenarnya pohon itu pohon bersejarah. Tapi ketika disalahgunakan, tempat bersejarah digunakan sebagai tempat beribadah, maka Umar pun melarang dan akhirnya menyuruh ditebang pohon tersebut. Ini contoh bagaimana sikap para salaf dalam memberantas wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Demikian juga
dilakukan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam Al-Maghazi dari Abul Aliyah, dia mengatakan, ya saya bacakan terjemahannya, tentang sikap Umar terhadap kuburan Nabi Daniel, ya. Abul Aliyah berkata, ketika kami menaklukkan kota Tustar, kami menemukan sesosok mayat lelaki terbaring di atas ranjang Baitul Mal milik Al-Hurmuzan, yaitu ada seorang laki-laki terbaring di atas ranjang. Di sisi kepala mayat tersebut terdapat mushaf, terdapat lembaran-lembaran. Lalu kami mengambil mushaf tersebut untuk mengirimkannya kepada Umar. Ternyata mungkin isinya Taurat atau semacamnya. Ketika tiba mushaf tersebut kepada Umar, dari yang ada terletak di kepala mayat tersebut, Umar memanggil Ka'ab untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Dan akhirnya diterjemahkan, dan aku adalah orang Arab pertama yang membacanya. Aku membacanya seperti aku membaca Al-Quran, dan aku bertanya kepada Abul Ali, apa isinya? Dia menjawab, tentang perjalanan hidup kalian, perkara-perkara kalian, gaya bahasa kalian, apa yang akan terjadi nanti. Aku bertanya, lalu apa yang kalian lakukan terhadap mayat tersebut? Bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat terhadap mayat tersebut? Maka Abul Ali berkata, kami menggali 13 kubur secara terpisah di siang hari. Ini mayat ini ternyata spesial, ya. Dan Umar takut mayat ini yang masih utuh jasadnya akan menimbulkan fitnah. Maka Umar menyuruh menggali 13 kuburan secara terpisah, satu di sana, satu di sana, satu di sana di siang hari. Ketika malam tiba, kami menguburkannya di salah satu kuburan tersebut. Lalu diratakan, ya, seluruh kuburan tersebut untuk mengelabui orang-orang sehingga tidak bisa membongkarnya. Sehingga orang bingung di mana kuburan tersebut. Ditutup semuanya dengan rata dan tidak tahu di mana posisi kuburan. Ya. Perawi bertanya, apa yang diharapkan dari mayat tersebut? Ia menjawab, jika hujan tidak turun kepada mereka, maka mereka akan bawa mayat tersebut keluar sehingga hujan pun turun kepada mereka. Kalau mereka penduduk kampung tersebut, kalau tidak turun hujan, mereka keluarkan mayat tadi di atas ranjangnya. Kemudian mereka minta hujan, maka turun hujan. Aku bertanya, menurut kalian siapa mayat tersebut? Dia menjawab, seorang laki-laki bernama Daniel. Inilah kisah Nabi Daniel. Sejak kapan kalian mendapatinya sudah mati? Sejak 300 tahun yang lalu. Apakah ada perubahan dalam jasadnya? Tidak ada, hanya beberapa helai rambut dari bagian belakang kepalanya. Sungguhnya bumi tidak makan jasad para nabi. Ini kisah tentang jasad Nabi Daniel yang ditemukan oleh sebagian salaf, kemudian dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun apa yang dilakukan Umar? Padahal jasad itu bermanfaat. Kalau mereka minta ujian, mereka keluarkan. Tetapi Umar punya pandangan lain. Beliau khawatir bahwasanya jasad Nabi ini dijadikan disalahgunakan, akhirnya dikubur dengan cara membuat kuburan yang banyak sehingga orang tidak tahu di mana dikuburkan. Kemudian diratakan sehingga seperti tanah biasa dan tidak tahu di mana kuburan mana yang ada Nabi Daniel tersebut. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengomentari kisah ini, beliau berkata, di dalam kisah ini orang-orang Muhajirin Ansar menghilangkan jejak kuburannya agar orang-orang tidak terfitnah karenanya dan agar mereka tidak mengeluarkan mayat tersebut untuk berdoa di sisinya dan berharap berkah darinya. Seandainya orang-orang belakangan menemukannya, pastilah mereka rela menumpahkan darah untuk berebut mendapatkannya, untuk selanjutnya menyembahnya selain Allah. Jadi berbeda antara salaf dengan orang sekarang. Jadi itu digunakan untuk minta hujan, justru Umar menghilangkan jejak kuburan Nabi Daniel. Ya, ini salah satu sikap Umar dalam menghilangkan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi kita melanjut pada ayat yang kedua atau dalil yang kedua, afara'aitumul Lata wal Uzza. Tidak, bagaimana, terangkanlah kepadaku tentang Lata wal Uzza. Sudah kita jelaskan tadi tafsir dari Mujahid dan Ibnu Abbas bahwasanya ini sudah bahwasanya Lata, ya, Lata, siapakah Lata ini? Kata Ibnu Abbas, kana yaritu as-sawiqa lil hujjaj. Dahulu suka membagi makanan, membuat adonan membagi makanan kepada jamaah haji. Buat roti, ya, jadi dibuat adonan kemudian bikin roti dibagi pada jamaah haji gratis. Orang soleh. Tatkala dia meninggal,
ketika meninggal kuburannya didatangi orang-orang. Lama-lama disembah. Perhatikan Lata ketika dia hidup dia belum disembah. Dia disembah setelah meninggal dunia, Dan inilah yang fitnah, bahayanya kita katakan apa? Bahayanya banyak orang soleh justru disembah setelah meninggal. Banyak ya. Di antaranya Lata. Ketika orang soleh tersebut masih hidup seperti zaman sekarang, orang datang padanya mengusap-usap tubuh ke tangannya, tapi belum disembah. Ketika dia meninggal justru disembah. Ya, justru disembah. Karena ketika dia masih hidup masih nampak, Allah Allah masih nampak sifat-sifat kekurangan sebagai manusia. Ada juga sifat-sifat kelebihannya. Ketika dia meninggal, sifat-sifat kekurangannya sudah tidak terlihat lagi. Sehingga dianggap semakin sempurna, bahkan dijadikan disembah akhirnya. Ini bukan hal yang mustahil, dan ini sangat mungkin terjadi ya. Di antara bukti misalnya siapa? Misalnya kita katakan orang-orang soleh yang disembah oleh Nabi Nuh. Yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ya, alaihissalam. Tadinya orang soleh masih hidup, dia ketika masih hidup belum disembah. Ketika sudah meninggal baru disembah. Tadi kita sebutkan misalnya Lata. Lata ketika masih hidup belum disembah. Ketika sudah meninggal dunia baru kemudian disembah. Misalnya Uzair. Disembah oleh orang Yahudi, ketika masih hidup belum disembah. Ketika sudah meninggal disembah. Misalnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam ketika masih belum disembah, ketika diangkat, ya dianggap meninggal, diangkat, justru disembah setelah ketika dianggap meninggal dunia. Ya, lihat ya. Contoh yang lain selain ini misalnya Siddhartha Gautama. Contoh ini, ketika dia masih hidup belum disembah, ketika meninggal disembah oleh orang-orang Buddha. Ini contoh bahwasanya potensi untuk menyembah orang-orang yang soleh sudah meninggal sangat besar. Sekarang betapa banyak orang Hussein, Hasan ya, kalau mereka zaman sekarang misalnya apa? Di antaranya Hasan, Hussein, Ali, ya, Abdul Qadir Jailani. Banyak orang-orang saleh disembah ya. Orang Syiah mengatakan ya Hasan, ya Hussein, ya Hussein. Hasan mungkin tidak, mereka mengatakan ya Hussein, ya Hussein, ya Ali, ya Ali, ya Fatimah, ya Fatimah. Orang Sufi mengatakan ya Abdul Qadir Jailani agisni wa Abdul Qadir tolonglah aku. Ini semua kapan? Setelah mereka meninggal dunia. Makanya kuburan bisa saja disembah sebagaimana yang terjadi pada kuburan Lata ya. Tapi hadis yang terakhir dari Ibnu Abbas ya. Kata Rasulullah SAW atau Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Rasulullah melaknat para wanita penziarah kuburan. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Dan juga orang-orang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid dan orang-orang yang menjadikan lampu-lampu bagi masjid. Di sini pembahasan pertama Rasulullah melaknat 3 model orang. Pertama yang dilaknat Nabi ada 3 sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama para wanita penziarah kubur. Kemudian yang kedua adalah yang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Yang ketiga adalah yang memasang lampu di kuburan. Ini semua dilaknat, Semuanya merupakan dosa-dosa
besar. Adapun yang pertama wanita dilaknat oleh Rasulullah SAW, tentunya ini ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya wanita yang sering menziarah kubur, terlalu sering menziarah kubur, maka tidak diperbolehkan, ya, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Adapun yang jarang-jarang, kadang-kadang, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wanita boleh menziarah kubur sesekali, ya, karena wanita juga butuh ingat kepada hari akhirat. Sebenarnya mengatakan sesekali pun tidak boleh. Wanita tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena wanita hatinya lemah. Kalau datang ke kuburan maka nangis-nangis, akan protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala karena kelemahan hati mereka, mereka tidak disyariatkan untuk ziarah kubur. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata, "An-naihah illam tatub qabla mautiha." Sungguhnya wanita yang suka meratapi mayat, ya, ketika ada yang meninggal, kemudian kalau dia belum bertobat sebelum matinya, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan dibuat baju dari api, ya, dan mantel dari kudis, ya. Ya, ini kenapa? Karena wanita lemah. Ya, ketika ada orang meninggal, seperti suaminya meninggal, kemudian, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa anak? Dia meratap. Karena kan dia tidak terima dengan takdir Allah. Ini dosa besar. Ya, makanya dilarang ketika dia pergi kuburan, dilarang oleh Nabi SAW karena dikhawatirkan demikian juga. Nanti kuburan anaknya, anakku, kenapa kau tinggalkan mama, dan macam-macam. Wahai suamiku, wahai ayah, bunda, saya bersalah, nangis-nangis di situ. Ini tidak boleh. Seakan-akan dia protes kepada takdir Allah Subhanahu, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wanita tidak boleh menziarah kubur. Ini pendapat melarang secara mutlak. Pendapat lain mengatakan boleh wanita menziarah kubur selama tidak melakukan pelanggaran. Tidak melakukan pelanggaran karena sebagaimana lelaki butuh untuk ingat akhirat, wanita juga butuh untuk ingat akhirat. Tapi ada khilaf di kalangan para ulama. Yang kedua, yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, perhatikan, memasang lampu-lampu di kuburan karena ini bentuk karena merupakan salah satu bentuk pengagungan terhadap kuburan. Ini sebab kenapa dilarang untuk membuat penerangan di kuburan. Beda kalau kita buat lampu untuk orang ziarah kubur. Tapi kalau kuburan dikhususkan lampu, dihiasi, ya ini bentuk pengkultusan, pengagungan. Tidak perlu. Kuburan tujuannya apa? Tujuan kuburan mengingat kematian, bukan untuk dihiasi-hiasi. Dan kata para ulama ini bentuk, sekalian juga bentuk membuang-buang uang tidak pada tempatnya. Membuang harta tidak pada tempatnya. Ini tidak boleh, ya. Karenanya dari sini kita tahu bahwasanya kuburan harusnya sederhana. Ini dalil bahwasanya asalnya kuburan harus sederhana. Lihat kuburan para sahabat, lihat bagaimana kuburan di Arab Saudi, di Baqi. Sederhana, tidak ada besar-besaran, bukan seperti kuburan orang-orang kafir yang diperluas, diperbesar, luarnya luas, pasang ini, pasang patung ini, pasang patung anda, diberi hias, dikubur dengan emas-emasnya, dikubur dengan hartanya. Enggak. Meninggal selesai, dikubur sederhana, dikubur yang buat orang kalau lihat dia ingat akhirat. Ini orang dulu pernah kaya, ini dulu raja, ini dulu pejabat, dulu presiden, ini dulu orang hebat, meninggal. Ya. Tidak ada harta yang dia bawa. Ya, jadi tidak boleh seorang bikin kuburan kemudian di mahal-mahal. Makanya kalau ada kuburan-kuburan mewah hukumnya haram, tidak boleh. Kuburan boleh, tapi yang sederhana. Pun kuburan sampai ratusan juta, ini buat apa? Kuburan bukan gagah-gagahan. Artinya orang gagahan. Orang datang, Ustadz, ayah dikubur di kuburan itu. Masya Allah. Sebut nama kuburan yang mahal. Enggak boleh seperti itu. Ini buang-buang uang tidak pada tempatnya. Mending kamu kubur bapakmu di tempat yang murah, sisa uangnya buat bangun masjid untuk bapakmu. Bukan ratusan juta untuk bikin kuburan bapakmu. Ini contoh salah. Buang-buang uang, mubazir. Ya. Mau dibuat kuburan seperti orang-orang kuburan orang Nasara yang kemudian indah, dibuat taman, dibuat air, orang ke situ. Kita ke kuburan tuh ingat kematian, ngelihat kuburan mewah tidak ingat kematian. Kuburan sederhana. Makanya Rasulullah larang, ditulisin, disemenin, tidak boleh ditinggikan, tidak boleh pasang lampu, tidak boleh ini semua. Ini menghilangkan kesederhanaan kuburan. Maka kuburan orang Islam tidak boleh seperti itu. Intinya Rasulullah melaknat orang menjadikan kuburan sebagai masjid karena ini merupakan sarana untuk menjadikan kuburan tersebut akhirnya dikultuskan, akhirnya penghuni kubur bisa disembah. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan.
Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.